perlu diselidiki. Kalau Abraha itu dinyatakan sebagai berdarah Yahudi, maka tidak mustahil nanti apabila ada kita misalnya, keluarga kita sendiri, kelompok kita sendiri, saudara kita, yang karakternya kasar, suka menghina orang, berbicara seenaknya, ya, dalam beragama ekstrim, jangan-jangan termasuk di antara yang bukan penduduk Yaman asli. Tapi karena jahatnya. Siapa dia? Dialah Abrahah. Nah, Abrahah ini adalah tokoh penguasa Yaman yang karena iri melihat kemajuan kota Mekah, di mana di sana ada Ka'bah, orang-orang dari mana-mana berdatangan, ada yang berbisnis dan segala macamnya ke situ, sehingga menjadi kota yang sangat terkenal. Abrahah ini ngiri. Dia cari apa sebabnya kok Ka'bah, Mekah bisa ramai seperti itu. Ternyata ramainya Mekah itu karena ada Ka'bah Baitullah. Nah, Abrahah ini punya ide. Jadi ingin membuat kota saingan dari kota Mekah. Nah, ini orang Yaman ini. Orang Yaman. Dia ingin membuat kota tempatnya itu menjadi lebih terkenal atau paling tidak ya saingan Mekah lah gitu kira-kira. Akhirnya apa? Dia merintis mendirikan Ka'bah sendiri, kemudian Ka'bah yang aslinya dia mau hancurkan. Maka dia berangkat dengan pasukan gajah yang sangat terkenal itu untuk menghancurkan Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah dan ingin menggantikan kota yang besar itu dengan kotanya sendiri dengan cara membuat Ka'bah, duplikat Ka'bah atau apa namanya, ya Ka'bah yang palsunya seperti itu. Nah, itu adalah pelakunya Abrahah, dan kita tahu Abrahah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melalui burung ababil yang kita kenal dengan kisah di dalam surah Al-Fil itu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, timbul pertanyaan, kalau Nabi mengatakan bahwa Yaman itu penduduknya araqu af'idah, araqu quluban, mereka lebih lunak hatinya. Timbul pertanyaan. Bahkan Rasulullah SAW pernah mendoakan, bukan? Saya ulang lagi, timbul pertanyaan. Kalau Rasul sudah mengatakan bahwa orang-orang Yaman itu lembut jiwanya, lunak hatinya, kok ada ya manusia yang paling jahat pun itu Abrahah dari Yaman juga. Nah, ini perlu ada kajian. Ya, secara umum mungkin kita bisa mengatakan ya bisa saja, namanya satu daerah kan tidak semuanya baik, ada saja yang jahat. Tetapi saya menemukan catatan dari tafsir At-Tabari, menemukan catatan tentang identitas asli dari Abraha. Nah, apa ya katanya? Saya ringkaskan ini, bahwa Abraha itu memiliki hubungan dekat dengan keluarga kerajaan Aksum. Abraha merupakan salah satu jenderal perang yang dikirim oleh Negus untuk menyerang kerajaan Himyar yang dipimpin Raja Zumnawas, seorang pengikut Yahudi. Jadi aslinya Abraha itu bukan orang Yaman aslinya, tapi dia adalah orang Habasyah. Makanya nanti Al-Habsyi gitu, Abraha itu Al-Habsyi, orang Habasyah, yang dikirim untuk menghancurkan satu kekuasaan di Yaman, kemudian merebut kekuasaan itu. Jadi asli darahnya bukan darah Yaman asli itu.
Oleh karena itu kalau nanti kita menemukan orang-orang Yaman asli itu jiwanya halus-halus, lembut-lembut biasanya. Karena mereka cocok dengan akidah Asy'ariyah. Akidahnya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang relatif lebih mencintai kebersamaan, kedamaian, kerukunan. Kalau ada perbedaan pendapat, mereka selalu mengambil jalan tengah. Karena apa? Darahnya darah Abul Hasan al-Asy'ari. Dan Abu Musa Abul Hasan ini darahnya Abul Hasan al-Asy'ari yang merupakan delegasi dari Ali bin Abi Thalib ketika terjadi perang saudara di dalam perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah. Jadi delegasi perdamaian itu adalah juru bicara perdamaian itu adalah Abu Musa al-Asy'ari. Nah, turunan Abu Musa ini adalah Abul Hasan al-Asy'ari, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merumuskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kemudian menjadi mazhab terbesar di dalam Islam, di mana karakteristiknya adalah cinta damai, termasuk di Indonesia. Nah, timbul pertanyaan sekarang, apabila ada orang-orang yang misalnya saya itu atau menisbatkan diri saya kepada Yaman, tetapi kok perilakunya tidak lemah lembut, ya. Tapi kok akidahnya ekstrim, tapi kok berbicaranya tidak baik, suka ngomong kasar, perlu ditelusuri. Bisa jadi mereka mungkin ada di antara nenek moyangnya yang tinggal di Yaman, tetapi tidak mustahil darahnya bukan darah Yaman asli. Perlu diselidiki. Kalau Abraha itu dinyatakan sebagai berdarah Yahudi, maka tidak mustahil nanti apabila ada kita misalnya, keluarga kita sendiri, kelompok kita sendiri, saudara kita, yang karakternya kasar, suka menghina orang, berbicara seenaknya, ya, dalam beragama ekstrim, jangan-jangan termasuk di antara yang bukan penduduk Yaman asli, tetapi hanya pernah tinggal di Yaman atau singgah di Yaman. Tapi asal muasalnya bisa jadi dari tempat yang lain gitu.